Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa, guna menekan harga kebutuhan pokok yang naik jelang akhir tahun, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan gerakan pangan murah di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam kegiatan yang diserbu ratusan warga ini, pemirsa, komoditi beras jadi yang paling banyak diminati. Gerakan pangan murah di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur yang digelar pada Rabu 6 Desember diserbu ratusan warga. Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Gerakan pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah ini dilaksanakan dengan menyediakan beras dengan harga Rp55.000 dan Rp60.000 per 5 kg. Ada juga gula pasir dengan harga Rp16.500 per kilogram. Selain itu, minyak goreng dengan harga Rp15.000 per liter, bawang merah dan putih dengan harga Rp30.000 per kilogram, telur ayam ras dengan harga Rp55.000 per sak, ikan patin dengan harga Rp23.000 per kilogram. Pada gerakan pangan murah ini, beras menjadi komoditi yang paling banyak diminati warga. Hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam, 8 ton beras habis terjual. Hal tersebut disebabkan karena saat ini harga beras tengah mengalami kenaikan cukup tinggi. Beras dengan minyak. Beras dengan minyak. Telur semuanya ada. Tadi harganya berapa aja? Berasnya ada yang 60, ada yang 55. Kalau telur? Telur 55. Telur 55. Kalau bawang 15 atau setengah kilo. Ini kalau dibanding harga di pasar memang lebih murah kan ini? Atau? Kalau berasnya murah. Beras ini 55. Kalau yang ini 60. Bu, kalau dari harga ini dibanding harga di pasaran seperti apa, Bu? Ya, anggaplah ini tak murah lah sedikit. Tak enteng. Kalau di pasaran kan ada yang 60, 70. Ya cukup Pak membantu. Ya alhamdulillah gitu nah. Kalau bisa tuh ya 1 minggu lah sekali gitu nah. Biarkan ibaratnya menambah ya sedikit apalah namanya tuh mengurang dari pasar gitu nah. Ya kan akan agak murah. Dilaksanakannya gerakan pangan murah di Sampit karena kota Sampit menjadi salah satu titik pantau Badan Pusat Statistik atau BPS di Kalimantan Tengah. Gerakan pangan murah dilaksanakan sebagai upaya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok yang mulai naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Di samping itu juga untuk menjawab keraguan masyarakat bahwa stok bahan pangan aman dan tersedia untuk beberapa bulan ke depan. Karena sekarang harga pangan sudah mulai merangkak naik, jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi maupun Badan Pangan Nasional, kami dianjurkan untuk melaksanakan gerakan pangan murah dalam menstabilkan harga untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita itu ingin yang dicapai adalah menstabilkan harga pangan dan membuat masyarakat tidak ragu bahwa stok kita itu ada dan tersedia. Jadi kita menstabilkan stok harga pangan. Kami itu di bawah harga pasar karena kami juga yang kami jual itu ada anggaran yang dikasih untuk subsidi harga pangan dengan harga selisih. Gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah juga akan dilaksanakan di beberapa daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Bahkan kegiatan juga dilakukan dengan jemput bola hingga ke wilayah pelosok. Masud Badarudin, Hayat TV.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur segera membuka pendaftaran kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilu serentak tahun 2024. Dibutuhkan sebanyak 7 orang anggota KPPS untuk setiap tempat pemungutan suara yang ada. Rekrumen Badan Ad Hoc anggota KPPS Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dimulai pada tanggal 11 hingga 15 Desember 2023. Dalam rekrumen tersebut dibutuhkan sebanyak 7 orang anggota KPPS untuk setiap tempat pemungutan suara atau TPS yang ada. Di Kabupaten Kota Waringin Timur terdapat sebanyak 1.169 TPS yang tersebar di 17 kecamatan. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menjelaskan, tahapan rekrumen KPPS dimulai dari pendaftaran calon anggota KPPS dan penerimaan pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan penelitian administrasi calon anggota. Hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS kemudian diumumkan untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat. Calon anggota KPPS terpilih akan diumumkan pada tanggal 24 Januari dan akan dilantik sebagai anggota KPPS pada tanggal 25 Januari 2024. Anggota KPPS akan bertugas membantu KPU dalam melaksanakan pemungutan serta penghitungan surat suara di TPS, baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah nantinya. Ini untuk tahapan ad hoc untuk KPPS. Jadi KPPS nanti akan kita lakukan pengumuman untuk rekrutmen KPPS itu tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Desember ini. Itu pengumumannya. Nanti penerimaannya 11 sampai dengan 20. Jadi setelah diumumkan itu juga sudah bisa diterima, tapi sampai dengan tanggal 20. Nah, itu prosesnya nanti sampai pelantikannya, penetapannya 24 dan pelantikannya 25 Januari. Untuk KPPS sendiri kan yang kita butuhkan adalah 7 orang. Satu di setiap TPS. Jadi 7 orang. Itu KPPS itu kan yang menyelenggarakan pemungutan suara di TPS. Ini lebih pada seleksi administrasinya. Jadi ada menerima pendaftaran, kemudian juga penelitian administrasi. Habis itu kita umumkan hasil penelitian administrasinya untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat. Itu aja. Kemudian akan diumumkan hasilnya. Dalam pendaftaran calon anggota KPPS terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun, bukan merupakan anggota partai politik dan berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS. Selain itu, calon anggota KPPS harus mampu secara jasmani dan rohani serta bebas narkoba, berpendidikan terakhir minimal SMA sederajat, dan terakhir tidak pernah dipidana penjara di atas 5 tahun. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebuah kapal layar motor Paule Puna bermuatan minyak dan bawang diduga tenggelam di perairan Kalimantan Tengah saat melakukan pelayaran menuju pelabuhan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Hingga saat ini tim dari Badan SAR Nasional Palangkaraya terus melakukan upaya pencarian kapal tersebut. Kapal layar motor atau KLM Paule Puna sebelumnya melakukan pelayaran dari Pelabuhan Juwana Pati, Jawa Tengah pada Minggu 19 November. Namun sepekan melakukan pelayaran, kapal dengan muatan minyak dan bawang tersebut belum juga tiba di tujuan Pelabuhan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan.
Kemudian pada Minggu 26 November, ada saksi yang melihat ceceran muatan kapal di perairan Seruyan, diduga milik KLM Paulepuna sehingga dicurigai kapal tersebut tenggelam. Mendapat informasi itu, Basarnas Palangkaraya melalui Posar Sampit langsung mengerahkan personil untuk melakukan pencarian. Informasi yang diterima Basarnas jika kapal tersebut berisikan 3 orang, yakni M. Khairudin 36 tahun, Rizwan Hidayat 20 tahun, dan Anto 45 tahun. Hingga Rabu 6 Desember, tim Basarnas masih melakukan pencarian kapal tenggelam dan juga korban. Pencarian dilakukan di laut perairan Seruyan sekitar tempat ceceran muatan kapal ditemukan, termasuk di perairan Sampit, Kumai, dan Pangkalan Bun. Saksi melihat ceceran muatan yang diduga milik KLM Puna di perairan Seruyan yang berlayar dari Pelabuhan Juwanapati pada tanggal 19 November 2023 dengan tujuan Kuala Pembuang Seruyan. Namun sampai saat ini kapal tersebut belum sampai di tujuan. Adapun kapal tersebut, informasi dari saksi itu bermuatan minyak dan bawang. Kami melakukan pengecekan serta memerintahkan untuk Korpos Sampit atau tim yang ada di Sampit untuk menurunkan RIP 01 untuk melakukan pencarian di lokasi yang sudah ditentukan. Saat ini pada tanggal 6 Desember 2023 sudah memasuki hari ketiga pencarian. Adapun upaya yang kami lakukan, yang pertama kami melakukan pencarian di sekitar tempat lokasi ditemukan ceceran muatan yang diduga milik kapal KLM Puna. Dalam upaya pencarian tersebut, petugas Basarnas juga menggali informasi dari para nelayan dan juga kapal yang melintas di perairan Seruyan guna mengetahui apakah mereka melihat atau menemukan adanya tanda-tanda kapal tenggelam. Mashud Badarudin, Hayat TV. Aksi warga desa Satiung, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berujung ricuh. Warga menuntut sisa hasil kebun atau SKH yang tak kunjung dibayar sejak tahun 2017, Rabu 6 Desember 2023. Puluhan warga terlibat aksi dorong dengan sejumlah pengurus koperasi Sinar Bahagia bersama puluhan satuan pengaman atau satpam dari PT Katingan Indah Utama atau KIU dari Makin Group. Sejumlah warga yang kesal juga memaki-maki pengurus koperasi yang memprovokasi dengan menarik baju dari perwakilan warga hingga berujung ricuh. Aksi protes warga desa Satiung ini merupakan puncak kekesalan mereka lantaran hak-hak warga seperti sisa hasil kebun atau SKH tak kunjung dibayar oleh pihak koperasi Sinar Bahagia yang bermitra dengan PT KIU sejak tahun 2017 lalu dengan total keseluruhan mencapai 1,8 miliar rupiah. SKH saya sampai sekarang belum dibayar, bukan punya saya sih sebenarnya, punya orang banyak lah, khususnya punya saya keluarga. Itu belum dibayar kurang lebih 2 tahun, udah nggak dibayar sama ketua koperasi. Nah, terkait duitnya itu kemana kita nggak tahu kemana. Anehnya menurut Ketua Koperasi PT Sinar Bahagia Basri, dia tidak tahu menahu terkait hasil notulen pada mediasi 22 September 2023 karena tidak hadir. Padahal sesuai peraturan, rapat koperasi sah apabila turut dihadiri wakil ketua bersama pengurus lainnya. Ini mereka ini menuntut perjanjian 2017. Jadi saya ini tidak bisa menjelaskan karena tidak ada melibati saya saat. Nah, itulah saya tidak berani jelas saya jelaskan dengan sampean baik pun di mana kemarin. Nah, waktu perjanjian itu memang kalau perjanjian ketua. Terkait klaim perusahaan bahwa sebagian hak warga telah dibayarkan dibantah keras oleh salah satu tokoh masyarakat setempat, Mas Robi. Dia menegaskan bahwa dana tersebut adalah program CSR yang merupakan kewajiban perusahaan. Memang.
dalam tuntutan kami pengkliman 2017 itu ada penyerahan bantuan, tapi menurut kami itu CSR dan itu kewajiban perusahaan untuk memberikan kepada masyarakat. Dalam arti pembersihan jalan, pembuatan rumah ibadah, itu adalah kewajiban perusahaan. Nah, kalau untuk penyelesaian yang secara individu yang tersendiri itu sampai sekarang belum ada. Bayar. Suasana panas akhirnya mulai reda setelah perwakilan warga, pihak koperasi dan manajemen PT KIU melakukan mediasi. Hasilnya semua pihak sepakat akan menyelesaikan permasalahan pada 15 Januari 2024 mendatang. Yang pertama terkait tuntutan Mas Robi CS berdasarkan notulen pertemuan tanggal 22 September 2017 pada poin 2 halaman 2, perusahaan meminta waktu sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 untuk membahas permasalahan yang ada. 2, Mas Robi CS sepakat untuk membuka seluruh portal di areal inti kemitraan Sinar Bahagia mulai hari ini dan tidak mengganggu aktivitas operasional sampai dengan tanggal 15 Januari 2024. Satiung 6 Desember 2023 yang bersepakat Mas Robi, Hendrian Keremata, saksi Basri. Demikian. Setelah kesepakatan tersebut, areal inti kemitraan milik warga sekitar 200 hektar yang sebelumnya di portal masyarakat akhirnya dibuka kembali. Meski demikian, warga desa Satiung mengancam akan mengambil alih kembali lahan mereka apabila pada mediasi nantinya tidak ada itikat baik dari perusahaan. Dari Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.